Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita akan bersama-sama mempelajari kitab Al-Hikam karya seorang ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Ulama ini bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim, tetapi beliau lebih dikenal dengan julukan Ibnu Athaillah, nama kakek beliau yang kesekian. Beliau lahir di kota Iskandariyah dan tumbuh besar di kota Iskandariyah, sebuah kota yang menjadi pusat peradaban di Mesir, kota tempat berkumpulnya para ulama. Ibnu Athaillah sebagaimana ayah dan kakek-kakeknya yang ahli fikih, ahli hukum Islam, tumbuh sebagai seorang anak muda yang belajar ilmu hukum, ilmu fikih, dan beliau menjadi pakar dari ilmu fikih. Beliau menjadi seorang pengajar ilmu fikih dan beliau tampil sebagai ulama di ilmu fikih. Sebagaimana beberapa ahli fikih lainnya, seringkali terjadi ketidaksepahaman dengan ahli tasawuf. Karena ada kalimat-kalimat dalam dunia tasawuf yang terkadang dipandang oleh para fuqaha muskil, ya, tidak bisa diterima oleh nalar para fuqaha atau ahli fikih. Sehingga Ibnu Athaillah sama dengan para fuqaha di zamannya, ada beberapa hal yang beliau tidak bisa terima dalam dunia tasawuf. Muncullah gejolak dalam hatinya, kenapa saya memusuhi tasawuf, kenapa saya memusuhi para sufi, tanpa saya bertemu langsung dengan mereka, tanpa saya belajar langsung dengan mereka. Ini suatu yang tidak benar. Maka terpanggillah beliau untuk mendatangi tokoh sufi di zamannya yang hidup satu kota dengan beliau, yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah. Syekh Abu Abbas Al-Mursi adalah seorang ulama yang pernah berkata, seandainya Nabi Muhammad SAW itu tidak kupandang sesaat, maka aku menganggap diriku bukan seorang mukmin. Nah, ini termasuk ucapan yang dipandang muskil, ya, bermasalah menurut ahli fikih. Mengapa Syekh Abu Abbas menyatakan seperti itu? Karena beliau dalam satu hari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 50.000 kali. Sehingga tidak mungkin setiap saat itu Rasulullah lupa. 50.000 kali itu wiridnya, tidak lepas dalam satu hari. Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah. Ibnu Athaillah pun datang ke masjid di mana Syekh Abu Abbas Al-Mursi mengajar. Duduk di sana, kemudian mendengarkan wejangan-wejangan. Hari pertama, beliau mendengar bahwasannya Syekh Abu Abbas Al-Mursi mengajarkan bahwasannya jalan menuju Allah Ta'ala ini harus ditempuh dengan 3 jalan. Yang landasannya adalah Islam, kemudian setelah Islam adalah iman, dan setelah iman adalah ihsan. Mendengar ucapan dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah pun mengatakan, ini yang diajarkan semua ajarannya Allah Ta'ala. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pulang dengan hati yang masih bergejolak. Gejolak hatinya itu semakin malam semakin menjadi-jadi. Beliau semakin jatuh cinta dengan Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah. Maka tidak sempat menunggu datangnya azan subuh, beliau pun bergegas menuju ke masjid. Nah, sampai di masjid menunggu azan subuh, beliau ditemu oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Ketemu tuh di masjid. Syekh Abu Abbas Al-Mursi menatap Ibnu Athaillah dengan pandangan yang penuh cinta, tersenyum dengan setulus-tulusnya. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, wallahi, demi Allah, aku mencintaimu. Syekh Abu Abbas Al-Mursi pun menjawab, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku. Ibnu Athaillah sebetulnya kakek-kakeknya tidak suka dengan tasawuf, tidak suka dengan para sufi. Tapi Allah Ta'ala memilih Ibnu Athaillah untuk masuk dalam dunia tasawuf dan menjadi pakar dalam dunia tasawuf. Ibnu Athaillah hari itu pun setelah sholat duduk mendengarkan wejangan Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Dan kali itu Syekh Abu Abbas Al-Mursi lagi-lagi membuat Ibnu Athaillah terkagum-kagum. Karena beliau menyampaikan kalimat yang belum pernah didengarnya. Yaitu beliau rahimahullah berkata, manusia dalam kehidupan dunia ini tidak lepas dari 4 keadaan. Yang pertama nikmat, yang kedua dalam keadaan musibah, yang ketiga dalam keadaan taat, yang keempat dalam keadaan maksiat. Seorang yang dalam keadaan nikmat, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dalam keadaan musibah, hendaknya dia bersabar atas musibah tersebut. Sedangkan seorang dalam keadaan taat, hendaknya dia melihat bahwasanya yang memberi kemampuan untuk taat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kemudian siapa yang dalam keadaan bermaksiat, hendaknya dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah pun semakin jatuh cinta dan tidak meninggalkan majelis Abu Abbas Al-Mursi. Setiap hari pun datang.
Maka Syekh Abu Abbas Al-Mursi menyatakan, dahulu kakekmu sangat membenci kami, kakekmu memusuhi kami. Maka kami hanya mengatakan, dahulu malaikat Jibril datang membawa 2 malaikat penjaga gunung ketika Nabi Muhammad SAW dilempari di Taif. Maka saat itulah malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, 2 malaikat ini minta izin untuk mengangkat gunung yang ada di kota Taif dan menimpakan kepada warga Taif. Maka Nabi Muhammad SAW pun menyatakan, jangan lakukan seperti itu. Bahkan Rasul berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum mengerti, mereka tidak mengerti. Ya Allah, munculkan dari sulbi mereka orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Abbas Al-Mursi kemudian mengatakan, dan aku minta kepada Allah Ta'ala agar muncul dari sulbi kakek-kakekmu orang yang betul-betul memperjuangkan ajaran tasawuf, dan Allah pun memilih engkau. Ikhwani rahimakumullah. Maka Ibn Athaillah pun tampil sebagai seorang ulama yang hidup dengan 2 ilmu, ilmu zahir dan ilmu batin. Sebagaimana katakan gurunya, jika engkau tekun pelajari ilmu ini, maka engkau akan menjadi seorang ulama yang bisa mengajar di 2 ilmu. Ibn Athaillah pun tumbuh sebagai seorang ulama yang betul-betul menguasai 2 ilmu tersebut sampai wafat gurunya, dan beliau pun menjadi penerus dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah. Kemudian Ibn Athaillah pindah dari Iskandariyah menuju ke Kairo. Di Kairo beliau mengajar dan mempunyai murid yang sangat banyak. Karya-karya beliau tidak kurang dari 20 buku yang beliau tulis, dan semuanya barokah manfaat dipelajari oleh umat Islam hingga saat ini. Semoga sekilas biografi Ibn Athaillah yang wafat pada tahun 709 Hijriah ini mendapatkan keberkahan dan menjadi pendorong semangat untuk kita semua agar kita mau belajar dan tidak merendahkan siapapun. Semoga Allah memberi kita ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.